Ini nama saya guys. Ya Allah, kemudiannya permukaan ini baiklah. Ya Allah. Saya kira kalau beliau yang penting bagaimana tetap berusaha untuk baik kepada siapapun sekalipun orang itu sudah menyakiti beliau ya. Ya, meminta maaf itu urusan secara pribadi, sesama manusia saling memaafkan. Tapi memaafkan ini bukan berarti proses hukumnya selesai. Mulai reda juga nampaknya percikan api perselisihan yang selama ini membara di hati Imam Muslimin alias Yai Mim dan seterusnya Sahara yang sejatinya merupakan tetangganya sendiri. Pasalnya, Yai Mim dikabarkan sudah pulang ke rumah dan kembali menjadi tetangga dari Sahara. Kabar itu mulai diketahui publik melalui sederet unggahan media sosial Yai Mim. Namun yang menjadi sorotan, kala itu Yai Mim juga membadikan beberapa momen ketika ia berupaya keras meminta maaf kepada Sahara, pihak keluarganya, serta tetangga yang lain. Akan tetapi, niat baik Yai Mim untuk meminta maaf terlihat tidak mendapatkan sambutan yang baik dari beberapa pihak. Sekumpulan wanita yang diduga tetangga bahkan sampai berjalan pergi menghiraukan Yai Mim begitu saja. Untungnya, beberapa pihak nampak tidak keberatan untuk berjabat tangan dengan Yai Mim. Lantas, bagaimanakah pihak kuasa hukum Yai Mim menyikapi upaya sang klien untuk meminta maaf? Minta maaf ya. Iya, iya. Ini Pak ya. Ya Allah, terima kasih Pak. Ini nama saya guys. Ya Allah, kemudiannya permukaan ini baiklah. Ya Allah. Saya kira kalau beliau yang penting bagaimana tetap berusaha untuk baik kepada siapapun sekalipun orang itu sudah menyakiti beliau ya. Dia tetap meskipun disakiti, beliau tetap memperlakukan dengan baik. Mas Agil, maaf ya, maafkan saya. Pak Sofyan, minta maaf saya. Pak Sofyan, maaf kan sudah bermaafan di Densu. kemarin kan sudah saling minta maaf di Densu ya. Minta maaf Pak. Maaf ya. Pak, maaf. Sampai sampai. Gak bisa selesai. Oh Ferry. Sama ada Ferry ya. Ganteng Pak, alhamdulillah. Ya. Mobilnya pada kemana Pak? Iya, Pak. Oh, alhamdulillah. Laku ya? Kalau gini bersih sekali ya. Lama tak tinggal tambah bersih. Alhamdulillah. Semoga bisa menyimpulkan netizen sekarang udah pinter kok ya toh. Netizen tuh pinter. Siapa yang berbohong, siapa yang jujur akan kelihatan. Munculnya sederet unggahan Yai Mim yang menampilkan momen ketika dirinya meminta maaf kepada Sahara tentunya menghadirkan banyak tanya. Khususnya terkait kelanjutan dari pertarungan hukum antara mereka yang diketahui sudah mulai berjalan. Menanggapi hal itu, Agustian Siagian selaku kuasa hukum Yai Mim pun buka suara dan menjelaskan bahwa perubahan sikap Yai Mim tidak berpengaruh apa-apa terhadap upaya hukum. Ya, pihaknya akan meneruskan laporan mereka terhadap akun media sosial milik Sahara. Lantas, seperti apakah penjelasan pihak kuasa hukum Yai Mim terkait hal tersebut? Ya, meminta maaf itu urusan secara pribadi, sesama manusia saling memaafkan. Tapi memaafkan ini bukan berarti proses hukumnya selesai. Kenapa begitu? Karena pihak sana melaporkan, pihak sini pun melaporkan. Artinya ada
posisi hukum sendiri yang tidak bisa langsung lepas begitu saja. Kemudian apakah dengan memaafkan itu langsung selesai? Ya belum, ya tidak mungkin. Karena apa? Sudah ada fitnah yang begitu kejam yang dilakukan kepada klien kami kan. Tidak ada klarifikasi, tidak ada konfirmasi, terus maafkan ya. Terus nama baik martabatnya seperti apa? Sehingga proses hukumnya harus lanjut. Jadi memaafkan itu biarkan menjadi urusannya klien saya dengan terlapor, sedangkan untuk menghantarkan Sahara ke proses hukum biarkan menjadi urusan saya dan tim hukum. Itu aja Mas. Kalau dari jauh-jauh sebelum ini ya dia memaafkan, tapi untuk proses hukum harus lanjut. Karena sekarang sudah masuk ranah hukum, saya harus bagaimana seperti apa, saya mengikuti saran daripada Panglima saya. Ini saya gambarkan. Peperangan sudah genderang perang sudah dipukul. Siapa itu? Oleh Mbak Sahara dengan melaporkan saya ke kepolisian atas dugaan apa? Nggak tahu saya. Karena saya sudah dilaporkan, saya pun melaporkan. Alias saya juga menabuh perang, genderang perang dengan menunjuk Panglima perang, yaitu siapa namanya ini? Agustian Anggi Siagian. Kenapa saya tunjuk? Pokoknya gitulah. Cocok saya sama dia. Ya. Saya serahkan, peperangan ini harus menang, tidak ada kalah. Saya menggunakan perang teori Mojopahit, yaitu belalang menyambar mangsa dan seterusnya. Itulah yang dipakai TNI dan pasukannya di seluruh Indonesia, yaitu belalang menyambar perang. Jadi kita tuh yang namanya pengacara itu kan dari kita punya kode etik ya, boleh mengatakan memenangkan. Tapi di tugas di sini kita adalah sebagai kuasa hukum, kita mendudukan hukum pada porsinya Mas. Ketika kita melihat ada orang yang dia dizolimi dan itu bertentangan dengan hukum, ya tugas kita menegakkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ya tentu dong, kita kan bentuk representatif daripada klien Mas, kuasa hukum. Selama kuasa saya belum dicabut dan beliau masih memerintahkan meminta untuk dilakukan proses hukum, saya maju terus Mas. Jadi saya tahunya bagaimana, karena ini menjadi suatu permasalahan dan sudah masuk dalam ranah hukum, ya tugas saya di situ adalah menegakkan hukum itu dalam kapasitas mewakili kepentingan hukum klien saya. Alih-alih berakhir damai dengan adanya video permintaan maaf dari Yai Mim, perkara hukum yang melibatkan dua tetangga itu justru berubah semakin runcing. Pasalnya, pada hari ini pihak Yai Mim diduga akan kembali melayangkan laporan polisi terhadap pihak Sahara. Ya, setelah sebelumnya melaporkan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE, kali ini pihak Yai Mim akan membuat laporan atas dugaan persekusi terhadap Sahara dan banyak pihak lain. Lantas, siapa sajakah pihak lain yang akan diseret Yai Mim ke dalam perkara ini, serta benarkah pula ini merupakan cara dari Yai Mim untuk memberi efek jera sekaligus memberi contoh kepada masyarakat? Sudah, jadi beberapa waktu lalu kita sudah melaporkan, kemudian besok itu kita akan memunculkan laporan yang baru Mas. Kalau yang dulu kita LP kita yang pertama itu kan kita melaporkan pemilik akun TikTok atas nama Sahara Vibes ya. Itu yang pertama, dan kita hanya berfokus pada Undang-Undang ITE dan pasal 310 KUHP. Sedangkan untuk laporan yang baru yang besok akan kita luncurkan ini terhadap oknum-oknum yang kemarin bersama-sama dengan Sahara melakukan persekusi kepada klien kami. Masalah pasal berapa ayat kepiro saya nggak tahu itu. Yang tahu saya adalah hukuman. Orang itu dihukum berapa tahun itu baru saya tahu. Pasal berapa yang dituduhkan, seperti apa proses peradilan, saya serahkan kepada jagoan saya, Panglima saya, Agustian Anggi Siagian bersama Abdul Basit bersama Bang Fakhrudin dan yang lain. Proses selanjutnya di Kepolisian Resor Kota Malang Kota Mas. Oh tentu, kan besok itu ada dua agenda memang. Pertama Pak Yai Mim besok itu hadir karena dimintai keterangan atas laporan kami. Yang kedua ya sekalian kami meluncurkan laporan yang baru. Pasal yang kita kenakan 167, 351, 336, 406, 335 itu atas nama dugaan kami ya, dugaan yang kami laporkan itu terlapornya nanti Bagas Rizky Ferdiansyah, Helmi, Agil, Ramen alias Rini Mustafa, dan Andi Prasetyo alias Ferry Tio
Wahyu Rendra Parastiono, dan kawan-kawan. Ada tambahan nanti. Banyak. Itu. Iya. Nanti itu Reza. dikomandoi, kita komando untuk melaporkan oknum-oknum yang terlibat di dalamnya. Yang disebutkan tadi para pihak itu masih banyak yang kurang. Ya. Nanti akan saya sampaikan, ada catatannya pada saya. Siapa saja yang layak untuk dilaporkan. Besok saya menyusul. Terus kemudian banyak itu, diantaranya Robert atau Faiz. Kemudian Pak Mujani. Ini justru sumber utamanya yang pertama meletupkan fitnah besar ini adalah Mujani dan istri. Dia adalah guru Min Jalan Bandung. Ini supaya dilaporkan, nanti biar dipelajari. Pak Mujani, kemudian siapa lagi? Banyak pokoknya, banyak. Hampir seluruh lah ya. Hampir seluruhnya itu saya kira layak. Profesor Dr. Hidayat belum kan? Nah, menyusul ya. Serupa dengan langkah Yai Mim, Sahara dan pihak kuasa hukum sudah terlebih dahulu membuat 2 laporan. Seperti diketahui, Sahara membuat laporan atas dugaan pencemaran nama baik serta dugaan terhadap Yai Mim. Namun hingga kini, belum berhembus kabar terbaru terkait perkembangan kedua kasus yang dilaporkan oleh Sahara ke pihak kepolisian. Lantas, seperti apakah tanggapan Yai Mim atas dugaan tersebut, serta bagaimanakah pula penjelasan pihak kuasa hukum Sahara terkait langkah hukum yang mereka tempuh itu? Jadi kami pertegas, mungkin 2-3 hari ke depan LBH Ansor akan melaporkan yang bersangkutan berkaitan dengan pelecehan. Ya saya nggak ngerti itu, biar dijawab oleh pengacara saya. Kalau pelaporan tentang hukum dan lain sebagainya, pasal bagaimana UU TE atau TEUU, ya saya nggak ngerti itu. Itu kan ranahnya hukum. Saya sebagai personal bagian daripada kehidupan sosial, yang saya pahami adalah ini interaksi sosial saya dengan Sahara. Nah, sedangkan kalau ada itu nanti tak tanyakan langsung atau saya tak telepon pada Mas Yagian. Atau habis ini sampai hubungi langsung. Ini gimana? Ini katanya Yai Mim dilaporkan ini. Nanti dia yang menjawab. Saya semua sudah serahkan itu. Saya bisanya menjawab begini. Ya saya nggak melakukan itu, gitu aja. Saya tidak melakukan itu. Tuduhan itu fitnah, ya, al-fitnah. Terus aku ngomong karena saya orang agama. Al-fitnah itu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuh. Maka sering saya katakan, hidup itu, apa hidup itu? Saling tolong menolong. Yang kedua, saling cinta kasih di antara sesama tanpa membeda. Ketiga, jangan saling menfitnah alias salinglah mempromosikan antara satu dengan itu. Bagi saya, lah kalau ada orang begitu padahal saya tidak, itu saya katakan itu fitnah besar. Apakah ada dampak hukumnya apa tidak? Ya bukan ranah saya. Ya. Memang beberapa kali istri saya ngomong sama saya. Cuman saya bilang ke istri, Dek yang sabar, itu kiai, mungkin dia lagi khilaf. Cuman saya kasih catatan sama kamu ya, jangan sampai dia nyentuh kamu atau nyentuh usaha kita. Kalau hanya omongan tolong jangan sampai ditanggapin yang serius. Kalau seandainya nyentuh kamu atau usaha kamu, itu lain bedanya. Pasti urusannya sama saya. Makanya dari dulu saya nggak pernah ikut-ikut karena saya menganggap satu, dia katanya yang memperkenalkan sama saya itu kiai. Sedangkan sampean tahu sendiri, seburuk-buruknya orang Madura ini pasti pernah nyantri dan tahu adab gimana caranya untuk memperlakukan kiai bagaimana. Terkait dugaan melakukan tindakan kurang senonoh yang sudah menodai kehormatan Sahara, sang mantan dosen Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang itu sebenarnya sudah memberikan klarifikasi secara tegas. Ya, ketika ditemui, dengan lantang Yai Mim menyebut semua itu hanyalah fitnah belaka. Tak tanggung-tanggung, Yai Mim bahkan mengaku siap masuk penjara bila ucapan Sahara terbukti kebenarannya. Lantas, seperti apakah reaksi tegas Yai Mim, serta bagaimanakah pula penjelasannya
terkait perilaku Sahara yang sebenarnya. Oh, Sahara menduga saya melecehkan. Oh, kalau itu mungkin kegeeran, Mbak. Mana mungkin. Ini saya sering mengingatkan kepada Mbak Sahara. Karena dia itu kalau berpakaian, Mbak, mohon maaf ya, sering saya ingatkan, orang Jawa kalau mengingatkan pakai bahasa sindiran. Mbak, ada itu dalam pernyataan hadis Nabi, karena dia itu alumni Tebu Ireng loh, Mbak, pondokan. Ada ucapan nih, kasiyatun ariyatun. Kasiyatun berbaju, ariyatun telah. Artinya ada wanita itu yang berbaju tapi menonjolkan alias menunjukkan bentuk-bentuk alat. Itu bahasa pondok pesantrennya, kasiyatun ariyatun. Berbaju tapi alias baju ketat. Itu yang hobinya dia. Jadi permasalahan utamanya itu sebenarnya bagi saya pribadi itu beliau itu menganggap bahwasanya saya dan teman-teman yang ada di garasi itu terlalu santai dalam menyikapi guyonan-guyonan beliau, sehingga dari situ mulailah beliau itu ada gurauan-gurauan yang mengarah ke ranah intim, sehingga saya merasa bahwasanya itu adalah bagi beliau bukan seperti itu. Ini adalah fitnah, ini adalah benar. Kalau benar saya melakukan itu, saya siap masuk penjara. Ini Yaimim siap masuk penjara. Kalau memang benar, konsekuensinya saya masuk penjara, saya manut Pak Hakim. Tapi kalau itu fitnah, saya mohon juga keadilan agar supaya ibunda yang mulia dan tercantik di dunia, Sahara, untuk menerima sebagai ganjarannya. Seperti Pak Yono mengatakan, ganjarannya orang yang munafik, yaitu amin, gitu kan. Itu di dalam video yang pakai menggunakan ilmu santet itu loh, ganjarannya gitu kan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.